10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Video ini merupakan rangkuman dari materi Excel yang sudah diajarkan. Dan yang pertama, kita akan mengubah nama sheet 1. Cara mengubahnya yaitu kita letakkan mouse pointer di tulisan sheet 1, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih rename. Setelah itu kita ketikkan nama sheet 1, misalkan tugas 1. Kemudian cara mempersempit kolom. Caranya yang mau kita persempit kolom A ya. Jadi caranya kita letakkan mouse pointer di pembatas kolom pembatas kolom A dan kolom B. Lalu klik kiri tahan dan geser ke sebelah kiri. Jadi kalau geser ke sebelah kiri untuk menyempitkan, ke sebelah kanan untuk memperlebar. Yang berikutnya di B3 kita ketikkan judul kolomnya yaitu negara. Kemudian di C3 jumlah turis. Lalu di C4 tahun (2022). Setelah itu di D4 kita ketikkan tahun 2023. Nah, supaya bagus untuk judul kolom negara ya, kita blok B3 dan B4. Setelah itu kita gabungkan. Cara menggabungkan beberapa sel ini, pada menu home kita tekan merge and center, jadi yang ini ya. Lalu posisi tulisannya kalau kita lihat ini berada di tengah bawah. Supaya lebih bagus lagi posisinya ada pas di tengah. Supaya pas di tengah, maka yang mau kita aktifkan adalah middle align. Jadi kombinasinya adalah center dan middle align, dua ini ya, supaya pas di tengah. Berikutnya kita perlebar kolom C supaya kita melihat tulisan tahun 2022. Kolom D juga kita perlebar. Setelah itu kita blok C3 dan D3, lalu kita gabungkan merge and center. Nah, kondisi pada C3 di sini, C3 dan D3 ya, kata jumlah turis. Ini kondisinya karena ini tinggi barisnya masih standar, jadi tulisannya tidak terlihat seperti yang di B, yang tulisan negara tadi ya, yaitu di tengah bawah. Jadi nggak usah kita lakukan perubahan posisi. Lalu di E3 kita ketikkan rata-rata. Setelah itu di F3 tertinggi. Kemudian di G3 terendah. Lalu kita blok E3 dan E4. Kemudian kita gabungkan merge and center. Setelah itu kita aktifkan middle align ya. Kemudian kita blok F3 dan F4, lalu merge and center, middle align. Kemudian kita blok G3 dan G4, kemudian merge and center dan middle align. Setelah itu di bawah negara kita ketikkan data-datanya ya. Yang pertama Singapura.
Kemudian Brunei Darussalam, setelah itu Indonesia. Nah, sekarang kita perlebar kolom B seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengetikkan jumlah turis untuk negara Singapura tahun 2022. Kemudian untuk tahun 2023 dan untuk Brunei Darussalam kemudian sekarang untuk Indonesia. Kalau kita melihat ya, kita melihat angka yang sudah kita ketikkan ini susah dibaca karena tidak memiliki pemisah ribuannya. Jadi untuk menampilkan pemisah ribuannya, maka kita blokkan dulu datanya ini, data angkanya. Lalu di tempat enter blok ini kita klik kanan, kemudian format cell. Selanjutnya pada tab number, kategori yang mau kita pilih adalah number. Jadi di sini kita pelajari adalah format angka number. Decimal placesnya karena waktu kita ketikkan di sini nggak ada untuk pemisah desimalnya ya. Jadi kita nolkan. Kemudian kita aktifkan use a thousand separator sebagai kemunculan pemisah ribuan. Nah, sekarang untuk pemisah ribuannya sudah muncul. Berikutnya, untuk menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata, kita menggunakan function average. Jadi sintaksnya ini ya sama dengan average. Buka kurung range. Jadi cara penggunaannya yaitu pada sel E5 kita ketikkan sama dengan average, buka kurung. Setelah buka kurung, untuk range-nya, range itu maksudnya adalah kita akan memblok dari mana sampai kemana ya. Jadi kalau kita lihat datanya itu untuk negara Singapura, sudah pasti datanya dari C5 dan D5. Jadi kita blokkan dulu C5 dan D5, lalu tutup kurung, kita enterkan. Nah, apabila keluar pagar, perlebar saja kolom E. Karena pagar itu bukan berarti error ya, tetapi karena kolomnya kurang lebar. Selanjutnya kita tinggal tarikkan aja ke bawah, kita copy functionnya ini. Cara mengkopinya gini, letakkan mouse pointer di kotak kecil hijau cell pointer ini. Nanti mouse pointer menjadi tanda tambah hitam, klik kiri tahan, tarikkan aja ke bawah. Lalu untuk menghitung tertingginya itu berarti nilai maksimum atau nilai terbesarnya. Maka kita menggunakan function maksimum sama dengan max, buka kurung, range, tutup kurung. Penggunaan function max ini yaitu pada sel F5 kita ketikkan sama dengan max, buka kurung. Setelah buka kurung, untuk range-nya ya, untuk range-nya ini yaitu kita blok dari C5 sampai D5. Kemudian tutup kurung. Apabila keluar pagar, perlebar kolom F. Lalu kita lakukan seperti tadi, cell pointer kita kembalikan ke F5, lalu
pada kotak kecil di sudut kanan bawah dari sel pointer, kita letakkan mouse pointernya, lalu klik kiri tahan, tarikkan ke bawah. Selanjutnya untuk menghitung nilai terendah, untuk terendahnya, terendah berarti minimum, nilai terkecil. Jadi fungsinya adalah sama dengan min, buka kurung, range, tutup kurung. Yang berikutnya, pada sel G5 kita ketikkan dulu sama dengan min, buka kurung, berarti range-nya datanya dari C5 sampai D5 ya. Tutup kurung, enter. Kemudian kita perlebar kolom G, lalu sel pointer di G5 kita kopikan ke bawah ya, seperti tadi caranya. Selanjutnya di B8 kita ketikkan jumlah. Nah, berarti di sini kita akan menjumlahkan turis pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing tahun ada ya. Untuk penjumlahan kita menggunakan function sum. Jadi sama dengan sum, buka kurung, range. Ini sintaksnya. Pemakaiannya di C8 sama dengan sum, buka kurung, range-nya itu berarti kita blok datanya dari C5 sampai C7. Lalu tutup kurung, enter. Kemudian sel pointer di C8, lalu di sudut kanan bawah dari sel pointernya di kotak kecil hijau ini, klik kiri tahan, kita tarik ke samping. Kemudian kita akan membuat judul tabel. Judul tabelnya kita blok dari B1 sampai G1. Lalu kita gabungkan dulu merge and center. Setelah itu kita ketikkan judul tabelnya turis di beberapa negara ASEAN. Selanjutnya yang mau kita munculkan adalah kita akan membuat border atau garis tabel. Jadi yang pertama, karena bentuk tabelnya kan begini ya. Jadi untuk lebih mudah kita blokkan dulu ini, jangan sampai ke bawah ya. Kita indikan dulu. Setelah itu kita buka tombol border pada menu home ya, ini tombolnya. Kemudian more borders. Yang pertama kita lihat dulu pada tab border ini. Lalu kita akan memilih jenis garis ya, jenis garis yang tersedia ini. Nah sekarang kita ambil aja garisnya yang garis paling tebal. Lalu untuk mengubah warna garis yaitu kita buka color. Lalu kita buka more color karena warnanya lebih lengkap di sini. Selanjutnya kita tinggal memilih aja warna garis apa yang mau kita pakai. Kemudian kita tekan tombol outline untuk memunculkan garis luar tabel, tombol inside untuk memunculkan garis dalam tabel. Lalu kita ini. Nah, akhirnya garisnya muncul. Lalu yang ini kita blok. Kemudian kita lakukan seperti tadi. Kita buka tombol border, more border. Selanjutnya yang garisnya tetap ya, karena masih dalam satu tabel. Jadi kita aktifkan outline dan inside. Yang bagian ini disebut judul tabel ya. Kalau kita mau mengubah font atau jenis huruf dari judul tabel, maka sel pointer harus di judul tabel, jangan di tempat lain. Di sini dulu, kemudian kita buka bagian font. Kemudian font apa yang mau kita gunakan tinggal kita pilih saja. Sebagai contoh saya gunakan Century Gothic. Lalu untuk mengubah ukuran huruf yaitu font size. Pada bagian ini, di sini dapat kita pilih ya.
Sebagai contoh saya pakai font size-nya 12. Lalu kalau kita mau memberikan efek tebal, miring, atau garis bawah ya. Nah, untuk tebalnya begini, ini tombol pull. Kalau untuk miring ini, untuk memberikan garis bawah ini. Misalkan saya kombinasikan bold dan italic, maka hasilnya begini ya. Lalu untuk mengubah warna tulisan, kita buka tombol font color. Lalu kita buka more color. Kita tinggal memilih aja warna apa yang mau kita gunakan. Kemudian bagian yang ini disebut judul kolom. Untuk judul kolomnya kita gunakan fontnya adalah, kita pilih aja dulu, kita cari dulu sebagai contoh ya. Saya gunakan Comic Sans MS. Font size-nya ini 11 ya. Nah, ketika menggunakan Comic Sans MS 11, maka di sini saya harus perlebar kolom C dan D karena kurang lebar. Nah, seperti ini. Lalu ini saya blok kembali. Nah, sekarang saya akan berikan efeknya, font style-nya atau efeknya ini, font style-nya adalah italic. Hasilnya begini. Sedangkan yang ini sebenarnya disebut sebagai recode. Tulisan recode seperti ini ya. Untuk recode-nya kita juga dapat mengganti font dan font size-nya. Sebagai contoh saya pakai Arial. Font size-nya 10. Nah, lalu kalau kita mau memberikan warna sel, misalkan kita blok untuk judul kolomnya. Judul kolom disebut sebagai fill. Jadi kita blok dulu fill-nya ini atau judul kolomnya, lalu kita tinggal membuka fill color. Nah, tinggal kita pilih aja, kalau mau dari theme color boleh, mau dari standar juga boleh, atau dari more color. Hasilnya ini ya. Selanjutnya, sekarang kita akan menambahkan sheet ya. Jadi ini ada tombol tanda tambah new sheet. Maka muncullah sheet kedua. Lalu saya ganti namanya menjadi tugas 2. Nah, saya perbesar dulu tampilannya, tampilan sheet tugas 2. Nah, sekarang kita persempit kolom A seperti ini. Lalu di tugas keduanya kita ketikkan nama, kemudian tanggal masuk di sampingnya ya. Kemudian di sampingnya tanggal keluar. Kemudian di E3 lama menginap. Selanjutnya biaya menginap. Lalu di G3 total pembayaran. Nah, kalau kita lihat ya, sesudah kita ketikkan, sekarang yang mau kita buat yaitu kita bukan memperlebar kolomnya. Kita mau membuat supaya tulisan-tulisan yang kepanjangan ini muat di dalam selnya masing-masing. Jadi caranya kita blok dulu untuk judul kolomnya atau field-nya. Kemudian kita aktifkan pada menu home, kita aktifkan wrap text seperti ini. Supaya bagus posisinya kita kombinasikan di center dengan middle align. Jadi dua ini ya, center dan middle align. Kemudian kita perlebar kolom E.
Kita perlebar kolom F karena huruf P-nya masih di bawah, kemudian kolom G juga. Nah, kalau kita lihat posisi kondisi pada baris ketiga ketinggian, kita bisa memperpendek baris ketiga. Cara memperpendeknya yaitu kita letakkan mouse pointer di pembatas baris 3 dan 4. Klik kiri tahan, kita tarikkan ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk namanya kita ketikkan ya. Anton, Budi, Cindy, Angela. Nah, untuk judul tabelnya ini belum kita buat. Kita blokkan dulu dari B1 sampai G1. Kita gabungkan merge and center. Lalu kita ketikkan penginapan semoga betah. Lalu untuk pengetikan tanggal masuk dan tanggal keluar atau pengetikan tanggal. Pengetikan tanggal dalam Excel sebenarnya disesuaikan dengan pengaturan tanggal pada komputer masing-masing ya. Kalau untuk sistem Indonesia, maka dimulai dari tanggal, bulan, tahun. Tapi ada kalanya ya, sistem komputer kita dimulai dari bulan, tanggal, tahun. Nah, sekarang karena sistem komputer yang saya gunakan ini menggunakan sistem tanggal Indonesia, maka dimulai dari tanggal, bulan, tahun. Jadi untuk tanggal masuk Anton, tanggal masuknya adalah 1 Mei 2024. Jadi cara pengetikannya 1 garis miring 5 garis miring 2024. Tanggal keluarnya adalah 2 Mei 2024. Jadi 2 garis miring 5 garis miring 2024. Nah, jadi beginilah pengetikan tanggal. Untuk tanggal masuk Budi, Cindy, dan Angela saya ketikkan terlebih dulu. Nah, seperti ini ya pengetikan tanggalnya. Lalu, kita akan mengubah tampilan tanggal menjadi sistem Indonesia. Jadi cara mengubahnya gini ya. Kita blok dulu ini. Selanjutnya, kita klik kanan. Lalu kita pilih format cell. Kita buka di bagian tab number. Kita cek ke kategorinya, ini harus date. Selanjutnya yang mau kita perhatikan adalah di bagian local location. Nah, di sini terpilih English Indonesia. Ini nggak akan kita pakai. Kita akan menggunakan sistem tanggal negara kita sendiri, Indonesia. Kita buka dulu. Lalu kita scroll ke urutan I ya. Ke urutan I, ini udah sampai ke L gitu. Kita naikkan sampai ke urutan I, kita cari Indonesian. Nah, ini dia Indonesian. Untuk tipenya di sini, untuk tipe negara Indonesian ini ada 4. Kita pakai yang terakhir ini. Nah, ini kalau mau pakai yang atas ini juga boleh ya. Jadi ini yang sering digunakan ya. Nah, begini. Jadi kalau kita perlebar ya kolom C dan D. Untuk tipe data tanggal otomatis rata kanan.
Jadi kalau tanggalnya itu rata kiri ya berarti ada kesalahan. Untuk lama menginap. Lama menginap ketentuannya adalah tanggal keluar kurang tanggal masuk. Jadi sama dengan, untuk membuatnya kita sama dengan dulu ya. Setelah itu tanggal keluarnya adalah D4 yang pertama di sini ya. Kita klik aja maka muncul tulisan D4, lalu tanda kurang. Kemudian kita klik yang di C4 ini sebagai tanggal masuk yang pertama. Nah, jadi terbentuklah formula sama dengan D4 kurang C4. Kita enterkan. Di sini muncullah 1. Lalu kita tarik ke bawah ya, begini. Apabila kadangkala bukan angka 1 ya, di sini biasanya kadangkalanya bukan angka 1. Kalau bukan angka 1, kita caranya gini ya, memperbaikinya. Kita klik kanan, lalu format cell. Yang mau kita pakai di bagian tab number ini, kategorinya kita pilih ke general saja. Ini kita gunakan kalau munculnya bukan angka 1 ya. Selanjutnya, untuk biaya menginap. Nah, biaya menginapnya dari atas sampai ke bawah 125.000 ya. Nah, begini. Nah, karena dari atas sampai ke bawah 125.000 kita akan kopikan. Cara mengkopikannya yaitu pada menu home kita tekan tombol copy. Ini tombol kopinya kita tekan dulu. Nah, terlihat di sini ada bingkai berjalan ya. Lalu kita blok yang bagian bawah ini. Karena kita mau tampilkan hasilnya di sini ya. Jadi kita blok ini. Lalu kita tekan tombol paste yang ini. Pada menu home juga ini, tombol paste. Nah, yang berikutnya, sekarang kita akan memunculkan satuan mata uang rupiah. Satuan mata uang rupiah, cara memunculkannya yaitu kita blok dulu dari atas sampai ke bawah ini. Lalu di tempat enter blok ini kita klik kanan, format cell. Selanjutnya di bagian tab number kategorinya. Untuk satuan mata uang ada 2 sistem, currency dan accounting. Nah, untuk biaya menginap kita sistemnya adalah currency ya. Jadi kita pakai currency. Decimal placesnya kita nolkan saja. Lalu simbolnya kita pakai rupiah ya. Kalau di komputer kalian belum langsung rupiah, kita dapat scroll ke bawah. Ke urutan R, kita cari Rp Indonesian. Untuk negatif numbernya terserah kita mau pilih yang mana. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat sistem currency, rupiah dan angka, satuan mata uang dengan angka lengket. Selanjutnya untuk total pembayaran. Nah, untuk total pembayaran caranya adalah lama menginap dikali dengan biaya menginap. Untuk perkalian kita menggunakan function product. Jadi sama dengan product, buka kurung, range, tutup kurung. Nah, sekarang kita perhatikan dulu di sini cara menggunakannya ya. Di G4 sama dengan produk. Buka kurung. Nah, kalau kita lihat di kotak kecil ini ya. Setelah buka kurung kan ada number 1, ada number 2 ya. Nah, kita lihat posisinya. Karena bersebelahan kita bisa langsung blok begini. Karena bersebelahan nih. Jadi inilah range-nya. Tutup kurung. Kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya, setelah muncul hasilnya, kita akan munculkan satuan mata uangnya. Untuk memunculkan satuan mata uangnya, kita klik kanan, format cell. Sekarang kita pakai sistem accounting. Decimal placesnya 0, simbolnya rupiah. Udah oke. Kita perlebar dikit kolom G ya, supaya kita dapat melihat perbedaan currency dan accounting. Pada currency, rupiah, satuan mata uang dengan angka lengket.
Sedangkan pada accounting, satuan mata uang di sebelah kiri, angkanya di sebelah kanan. Jadi inilah perbedaan currency dengan accounting. Berikutnya, di B9 kita ketikkan jumlah tamu. Lalu kita blok B9 dan C9, kita gabungkan selnya, merge and center. Nah, jadi hasilnya kita akan letakkan di D9 ini. Untuk menghitung jumlah tamu atau banyaknya yang berkunjung, berarti kita akan menghitung banyaknya data. Jumlah datanya ada berapa? Untuk menghitung banyaknya data, kita gunakan function count A. Sama dengan count A, buka kurung, range. Tutup kurung seperti ini. Pemakaiannya di D9 sama dengan count A, buka kurung. Untuk range-nya kita blok dari B4 sampai B7 seperti ini. Lalu tutup kurung, enter. Maka kita dapatkan jumlah tamunya 4. Yang selanjutnya, untuk judul tabelnya boleh diubah fontnya. Sebagai contoh, saya pakai font yang lain ya. Saya gunakan Consolas. Font size-nya 12. Lalu saya beraktifkan italic. Lalu untuk judul kolomnya atau field ini di blok. Lalu saya gunakan Times New Roman. Font size-nya 11. Lalu saya berikan bold. Sedangkan untuk recordnya ya, jadi recordnya dari B4 ini sampai ke bawah ini. Kemudian saya gunakan fontnya adalah Kandara. Font size-nya 10. Lalu yang mau dilakukan berikutnya adalah memunculkan garis tabel. Jadi ini kita blok dulu. Kita buka tombol border. Kemudian more border. Lalu untuk jenis garisnya ya, misalkan kita pakai yang 2 garis ini ya. Colornya kita buka, kita bebas pilih warna. Kita aktifkan outline inside. Kemudian untuk jumlah tamu ini kita blok. Berarti yang bagian ini ya, dari B9 sampai D9. Lalu kita munculkan garis border atau garis tabelnya. Lalu kita pilih garis yang agak tebal, yang ini. Kalau ini paling tebal, ini agak tebal. Lalu kita buka colornya, kita bebas memilih warna. Nah, seperti ini ya. Nah, yang berikutnya, sekarang kalau kita mau memberikan warna pada sheet-nya ini ya, ini kan ada tugas 1, ada tugas 2 ya. Kalau kita mau berikan warna untuk tugas 2, sheet tugas 2, caranya gini, letakkan mouse pointer pada tulisan tugas 2 ini, klik kanan, lalu kita pilih tab color. Setelah tab color, more color. Jadi kita bebas pilih warna, mau pilih yang mana. Kalau tugas 1 mau berikan juga boleh. Nah, sekarang kita munculkan sheet ketiga. Kita tekan tombol tanda tambah ini, new sheet. Setelah itu kita ganti nama sheet 3 menjadi tugas 3. Selanjutnya, untuk menggeser posisinya ya, ini ada tugas 1, tugas 2, tugas 3-nya ini munculnya di tengah punya saya. Jadi cara menggeser posisinya, caranya gini, letakkan mouse pointer di sheet tugas 3, klik kiri dan tarikkan aja ke samping, ke belakang sheet 2. Nah, ini udah berubah posisinya.
sekarang di A1 kita ketikkan tanggal. Lalu di A2 kita ketikkan waktu. Sebagai contoh ya, untuk tanggalnya saya berikan 8 April 2024 ya. Jadi saya buat 8-4-2024. Lalu untuk waktunya, nah sekarang untuk pengetikan waktu itu kan terdiri dari unsur jam, menit, detik. Jadi untuk jamnya 16.2 45.2 53. Nah untuk tanggalnya ini saya akan ubah menjadi bentuk sistem Indonesia. Jadi klik kanan, format cell, lalu di bagian number, locationnya diubah ke Indonesian di urutan I. Lalu yang saya gunakan yang terakhir ini ya. Selanjutnya kita akan persempit kolom C. Lalu di D1 kita ketikkan bagian tanggal. Lalu kita blok D1 dan E1. Kemudian kita gabungkan merge and center. Kemudian di D2 kita ketikkan tanggal, bulan. Di D3-nya bulan, kemudian di bawahnya D4 tahun. Selanjutnya kita persempit kolom F. Kemudian di G1 kita ketikkan bagian waktu. Selanjutnya kita blok G1 dan H1. Kita gabungkan merge and center. Kemudian di G2 kita ketikkan jam, menit, detik. Nah, sekarang kita akan memunculkan angka dari suatu angka tanggal dari suatu tanggal. Cara memunculkannya yaitu kita gunakan function day. Jadi sama dengan day, buka kurung. Setelah buka kurung, kita pilih posisi tanggalnya, yaitu di sini di B1. Tutup kurung. Keluarlah 8. Kemudian untuk memunculkan angka bulan sama dengan man, buka kurung. Kita klik di sini ya, di B1 ya. Lalu muncullah bulannya 4 ya. Lalu untuk angka tahun sama dengan year, buka kurung. Di sini kita klik B1. Nah, muncullah angka tahunnya 2024. Untuk memunculkan angka jam sama dengan hour, buka kurung. Di B2, tutup kurung. Muncullah angka jamnya adalah 16. Untuk memunculkan angka menit sama dengan minute, buka kurung. Setelah itu kita klik B2, tutup kurung ya. 45 angka menitnya. Untuk memunculkan angka detik kita gunakan function second sama dengan second. Buka kurung. Di sini di B2, tutup kurung. Nah, jadi muncullah angka detiknya adalah 15. Ya, selanjutnya kita blok dulu dari D1 sampai E4. Kita munculkan garis tabelnya ya. Kita buka tombol border, lalu more border. Misalkan kita gunakan garis yang ini.
Lalu kita buka colornya bebas kita pilih mau pakai warna apa aja, outline dan insight. Selanjutnya yang mau kita munculkan garis tabelnya untuk bagian ini. Kita blok dulu. Setelah itu kita buka tombol border. Lalu more border, jenis garisnya kita misalkan pakai yang ini ya. Lalu colornya kita ganti saja. Kemudian outline inside. Nah, jadi di sini udah ada perubahan, ada garis tabelnya ya. Nah, di sini kita udah pelajari ya, ada function day, month, year, hour, minute, second. Nah, sekarang kapan kita akan menggunakan ini ya? Saya tunjukkan ya sebagai contoh. Jadi saya munculkan di sheet yang baru. Saya klik tanda tambah new sheet, maka muncullah sheet keempat. Lalu saya ganti namanya menjadi tugas 4. Saya perbesar dulu tampilan sheetnya. Kemudian kolom A saya persempit. Lalu di B3 saya ketikkan nama. Selanjutnya di C3 saya ketikkan waktu mulai. Kemudian di D3 saya ketikkan waktu selesai. Kemudian di E3 saya ketikkan lamanya waktu. Lalu saya blok dulu B3 sampai E3. Yang mau saya buat yaitu tulisannya hanya untuk tulisannya ini yang kepanjangan ini bisa muat dalam selnya masing-masing. Jadi saya aktifkan wrap text. Kemudian center dan middle line supaya bagus ya. Lalu di bawah nama saya ketikkan di sini Anton, Budi, Cindy. Waktu mulai 16.200 Waktu selesai 17.200. Kemudian waktu mulai Budi 14.230.200. Waktu selesai Budi 16.230.200. Kemudian waktu mulai Cindy 13.230.215. Selanjutnya waktu selesai Cindy 14.230 titik 2-nya saya ubah menjadi 50 aja ya, 50. Kemudian detiknya saya gunakan 45. Nah, sekarang kita akan menghitung lamanya waktu. Lamanya waktu ya, kalau kita gunakan ya, berarti konsepnya berarti waktu selesai kurang waktu mulai. Jadi sama dengan D4 dikurangi C4 seperti ini. Maka kita lihat ini selisih waktunya 1 jam. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini udah terlihat ya. Sekarang kalau saya tambahkan ya di F3. Jadi saya mau tunjukkan ini penggunaan hour, minute, second. Dan caranya dapat diterapkan pada penggunaan day, month, year.
Sebagai contoh ya, saya akan hitung selisih jam. Nah, untuk menghitung selisih jam berarti kita akan menghitung jamnya saja ya. Jamnya saja. Untuk menghitung jamnya saja berarti kan kita mau pakai hour. Nah, jadi caranya gini, sama dengan hour. Hour dari mana? Yang pertama selisih jam berarti kita akan menghitung selisih dari angka jam waktu selesai dengan angka jam waktu mulai. Berarti hour dari waktu selesai ini D4 dikurang hour dari C4 ini. Tutup kurung. Nah, jadi selisih jamnya di sini ini ya. Selisih jamnya ya. Nah, harusnya angka hournya di sini kan 17 ya. 17 kurang 16 kan 1. Supaya bisa muncul 1, caranya gini. Kita klik kanan. Format cell. Di bagian number, kita pilih general. Kategorinya harus general. Maka muncullah angka 1. Lalu, kalau kita mau hitung yang bawah ya tinggal kita tarik aja gini. Nah, jadi inilah salah satu penggunaan function hour. Jadi dengan adanya contoh ini tentunya kita dapat menggunakannya bagaimana kalau menggunakan selisih menit, selisih detik, selisih tanggal, selisih bulan, selisih tahun. Ya, selanjutnya untuk judul tabelnya ya, kita blok dari B1 sampai F1. Kita gabungkan dulu merge and center. Lalu kita ketikkan perhitungan waktu. Selanjutnya untuk garis tabelnya, garis bordernya kita blok dari B3 sampai F6. Lalu kita tekan tombol border, more border. Sebagai contoh garis yang mau kita gunakan yang ini. Lalu colornya kita ganti. Kita aktifkan outline dan insight. Nah, demikianlah untuk materi dari Excel yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Silakan diulang-ulang dan selamat belajar.